was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I used to be down so bad, ready to throw my life away. Didn't know what I had, feeling locked up all night and day. Till you came around, picked me off the ground. Was lost, but now I'm found. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I do not deserve it. I'm too far from worthy. You're the only one who ever could be perfect. Every day I fall short, but you still say I'm yours. What a beautiful night. You say on God, despite all my biggest tears fill my eyes. 'Cause you came around, picked me off the ground. Was lost but now I'm. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Penuh sukacita, amin. Saya yakin kita penuh sukacita pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Engkau sangat baik. Kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Tak pernah meninggalkan, tak pernah mengecewakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Terima kasih Yesus. Amin, amin, amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. oh Yesus, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, Yang ku miliki, dan ku hargai. Yesus, Engkau ku karya terbesar, karya terbesar di dalam hidup kami Bapa. Pengorbanan-Mu yang selamatkan, hanya Engkau yang tak ternilai di dalamku. yang tak ternilai. Amin. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku karya terbesar. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang Kau selamatkan kami. Hanya Kau harta yang tak ternilai. Amin. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Yesus, 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 Engkau ku kagum. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, kasih yang terindah hanya kami temukan di dalam Engkau. Hati yang mulia Bapa, hanya ku temukan di dalam hidupmu. Oh, pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Pengagungan kami hanya untuk Engkau. Yesus, pengorbanan yang sempurna yang jadikan kami berharga. Sebab kami tahu hidup kami bernilai karena pengorbanan-Mu yang sempurna, karena kasih-Mu yang tiada terukur. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar karya-Mu di dalam hidupku Tuhan. Pengorbanan-Mu yang selamatkan kami, karya-Mu yang sempurna. Sebab Kau Raja yang layak terima segala kemuliaan. Kau layak kami agungkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhanku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kami temukan di dalam-Mu. Kau Allah yang tak pandang segenap rupa kami. Kau Allah yang tak pandang harta kami. Kau mau pandang hati kami Bapa. Yes, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan yang baik. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur
Yes, biar Allah yang mengurapimu, biar rohmu mengalir, biar roh Tuhan mengalir memenuhimu. Hey, haleluya, haleluya. Hey, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Haleluya, Engkau Raja yang bertata. Yesus Tuhan, Engkau Raja. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan dimuliakan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku Yang bertata, yang berkat, yang berkuasa, berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Dimuliakan, ditinggikan, amin. Yesus, Yesus, You are my King, You are my Lord. Hey, oh, yang berkuasa, yang Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Engkau Raja. Yesus Tuhan, Engkau Rajaku. Yesus Tuhan, Engkau Raja. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau Rajaku. Oh, Kau Raja kami, Kau Raja di dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang gak pernah habis buat kami, Bapa. Kalau sampai saat ini Tuhan kami masih ada bersama-sama Tuhan dengan teman-teman kami, memuji Engkau, menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu, itu semua karena kasih-Mu yang begitu besar buat kami, buat cinta-Mu yang gak pernah buat habis buat kami, Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih besar anugerah-Mu kepada kami, Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hari ini Tuhan, pas saat ini Bapak, Kami mau berlebih lagi Tuhan, kasih yang terbaik. Kami mau serahkan hidup kami, Kami mau serahkan hati kami, Kami mau fokuskan pikiran kami dan hati kami. Kami mau mendengar setiap perkataan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Bapa. Layakan kami Bapa. Ini setiap kami yang ada di ruangan ini Bapa, urapi kami dengan Roh-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Penuh sukacita, amin. Saya mau tanya nih, apa kabarnya? Luar biasa. Oke, sekali lagi ya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Tangan kanannya bisa dikepal.
Apa kabarnya Bapak Ibu? Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Yang udah boleh duduk. Coba tangan kanannya taruh di dada. Tangan kanan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, yes. Ku tak gentar karena ku, amin, dia pegang, kami gak takut. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, amin, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Hidup kosong membuktikan dia hidup, yes. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, amin, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari, katakan dengan semangat, karena pengharapan kita hanya pada Yesus. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Ku jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, amin. Ada pengharapan buat kami Bapak. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Saya yakin bisa lebih luar biasa, amin. Ayo kita bangkit berdiri, kita ekspresikan pujian ini. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, yes. Ada hari esok, amin. Sebab dia hidup, ku tak gentar, haleluya, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, yes. Ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok, amin. Hidup jadi berarti sebab dia hidup jadi berarti sebab dia hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, yeah. Bapak Ibu, sekarang kita sudah di awal Februari, Januari udah kita lewatin, berarti 24 tinggal
11 bulan lagi kita yakin bersama Tuhan kita punya harapan, amin. Kita lebih ekspresi memuji Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah, amin. Ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam Yesus, Dia sumber pengharapan kami. Hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah, amin. Ku ragu Kau bersama kami, amin. Dengan kuasa mulia. Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Katakan dalam namanya, oh dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Yes, hanya yang gak pernah putus buat kami. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya kita mau memberikan persembahan, kita mau persiapkan persembahan kita terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu buat kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami terima.
baik lewat pekerjaan kami, lewat usaha kami, baik lewat apa yang diperbuat baik dan lewat tangan kami Tuhan. Tuhan sekarang kamu memberikan persembahan kami, biar kamu berikan dengan penuh sukacita Bapa, biar persembahan kami dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati lebih lagi setiap kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengan lebih memberi Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur, amin. Persembahan bisa maju ke depan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, mari bawa persembahan dengan penuh sukacita. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Oh, 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 kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Oh, 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 kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Oh, oh, kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mau memberkati. Tiba waktunya kita mau mempersiapkan diri kita lebih lagi. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu buat kami Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Engkau sungguh indah. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu
yang suci, kau sahabat, dan kau bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. sungguh mulia Dan berharga, katakan sungguh besar. sungguh besar pengorbanan, Terlalu besar pengorbanan buat kami Bapa, terlalu dalam sampai kami gak mengerti lewat cara pikir kami Bapa, betapa mencintainya Kau dalam kami. Terima kasih Yesus yang baik. Sungguh indah yang kau pikirkan tentang Haleluya, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu baik. Terima kasih Yesus. Terlalu dalam untuk dimengerti. Thank you Lord. Besar, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sungguh inilah pernyataan iman kami di hadapan-Mu. Engkau sungguh indah, teramat baik dalam hidup kami. Layaklah Engkau menerima segala pengagungan, puji-pujian dan sembah dari umat-Mu. Dan kami percaya Engkau yang disukakan, Engkau yang digirangkan karena umat-Mu yang datang beribadah memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, Engkau bersemayam di atas pujian penyembahan kami. Dan Tuhan berkenan memberkati setiap kami. Mari Roh Kudus lawat setiap hidup kami, berkati kami pagi ini. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan untuk kami mengerti kehendak firman-Mu. Berikan kami hati, tanah hati yang baik, tanah hati yang siap terima taburan benih firman-Mu. Roh Kudus, jamah setiap hidup kami. Dalam nama Yesus, Roh-Mu mengurapi hamba-Mu, memakai hamba-Mu menjadi alat yang efektif tangan-Mu pagi ini untuk menyampaikan berita firman-Mu. Di dalam nama Yesus semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Yuk sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, sebelum duduk coba tengok kiri, tengok kanan, bilang Tuhan Yesus baik. Amin. Yuk silakan duduk kalau sudah. Tuhan Yesus baik, amin. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Baik, hari ini saudaraku mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan belajar satu hal yang dipersiapkan. Kejadian pasal 5, kita akan baca dari ayat 21 sampai 24. Kejadian pasal 5 ayat 21, 22, 23, 24. Baik, kita akan baca ayat ini bersama-sama karena cuma 4 ayat, 5 ayat.
Ya, kita akan baca sama-sama, perlahan tapi pasti. Ya, Kejadian 5 ayat 21, 22, 23, 24. 2, 3. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, boleh dipersiapkan materinya saudaraku. Firman Tuhan mencatat saudaraku, ada seorang yang bernama Henok dalam kehidupannya. Dia membangun sebuah relasi yang manis dengan Tuhan, membangun kekudusan. Dan hari ini saudaraku kita mau belajar tentang kehidupan membangun kekudusan, hidup membangun kesucian di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Contoh-contoh di dalam Alkitab, tokoh-tokoh iman telah menyatakan, sekalipun di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, tetapi ada orang-orang yang tetap hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan. Nuh, di antara orang-orang sezamannya sampai dunia dihancurkan oleh Allah karena kejahatan manusia. Tetapi Nuh tetap membangun hidup yang benar di hadapan Allah, hidup yang kudus. Kita bisa belajar dari seorang yang bernama Ayub, ya. Ayub di dalam kehidupannya dikenal sebagai orang yang jujur, saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ternyata saudaraku, di antara orang-orang dunia yang hidup dalam kejahatan, di tengah-tengah angkatan dunia yang gelap dan bengkok hatinya, tetapi ada orang-orang yang tetap memilih untuk hidup dalam kebenaran. Ada orang-orang yang tetap memilih untuk hidup benar, takut akan Tuhan. Sebab itu biar kita boleh menjadi pribadi yang membangun kekudusan. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau kudus. Sebab Allah yang memanggil engkau adalah kudus. Allah kita berbeda sehingga cara hidup kita, cara hidup saudara, cara hidup saya tidak boleh sama dengan orang dunia di luar sana. Oke, next. Tidaklah mudah saudaraku ya, di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah-tengah dunia yang gelap, untuk kita tetap hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam kesucian. Ini adalah sebuah perjuangan hidup yang tidak mudah. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar dan kita mau gali. Ya, teladan Henok membuat kita memahami untuk menjadi pribadi yang tetap menjaga kesucian. Pertanyaannya, bagaimana kekudusan Henok dibangun? Kita belajar dari kehidupan seorang yang bernama Henok membangun kekudusan hidupnya. Yang pertama, saudaraku, kembali kepada ayat 22 tadi, ya. Tadi firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 22 bilang begini, dan Henok hidup apa saudara? Bergaul dengan Allah. Lihat langsung ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Saudaraku dengar baik-baik, kunci yang pertama untuk kita bisa tetap hidup dalam kekudusan, membangun kesucian hidup, membangun hidup dalam kebenaran. Waktu saudara dan saya menjadi pribadi yang hidup bergaul dengan Allah. Ya, dituliskan di sana saudaraku, hidup bergaul dengan Allah berarti memiliki hubungan pribadi, punya relasi yang intim, punya kedekatan yang khusus, dan pengenalan akan Dia, pengenalan akan Tuhan. Saya pernah cerita ya saudara tentang ilustrasi bagaimana satu ketika saudaraku ada seseorang datang ke rumah saya bertamu. Waktu orang itu datang saudaraku, lalu saya bilang sama istri saya, istri saya ke belakang.
tiba-tiba keluar sirup dan kue. Oh, tamu saya berpikir saudaraku, oh kalau bilang mie, keluar sirup dan kue. Satu kali saudaraku, tamu ini datang kembali ke rumah, tapi saya nggak ada di rumah saudaraku. Ya, saya lagi ada di luar. Lalu tamu ini masuk dan dia bilang sama istri saya, mie, mie, nggak keluar kuenya. Ada dia disambit pakai sepatu. Kurang ngajar lo ya, suami gua nggak ada lo sama gua lo ya. Bisa dimengerti saudaraku? Kenapa kalau saya yang bilang langsung keluar sirup dan kue? Itu kode, ada bahasa isyarat. Kenapa? Karena ada relasi pribadi. Saya mau bilang saudaraku, waktu kita punya relasi pribadi saudaraku, kita akan mengenal pribadi yang kita dekat. Saya mau katakan saudaraku, ada begitu banyak orang yang kalau ditanya, kenal gak sama Presiden Republik Indonesia? Semua bilang, kenal. Siapa? Presiden Joko Widodo. Tapi saya mau tanya sama saudara, apa benar saudara benar-benar kenal sama dia? Apa makanan favoritnya? Berapa ukuran sepatunya? Apa ukuran bajunya? Warna apa yang menjadi favoritnya? Belum tentu kita tahu saudaraku. Karena kita cuma tahu, tapi tidak kenal. Saya mau katakan hal yang sama saudaraku. Ada begitu banyak orang Kristen yang mengaku dirinya orang percaya, yang mengaku dirinya anak Tuhan. Tapi ternyata sebenarnya tidak hidup bergaul dengan Allah. Apa buktinya? Karena dia sesungguhnya tidak punya relasi yang intim dengan Tuhan. Sehingga dia tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dia tidak tahu apa yang menjadi keinginan hati Tuhan, apa yang mau Tuhan kita perbuat, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Enggak ngerti. Kenapa? Karena tidak punya hubungan pribadi. Saya mau katakan saudaraku, yuk, untuk membangun kekudusan hidup, membangun pribadi menjadi pribadi yang hidup benar, hidup suci, kita perlu untuk hidup bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah juga berarti memiliki pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya mau katakan saudaraku, Tuhan tidak pernah janji orang percaya hidupnya selalu cerah langitnya. Tuhan tidak pernah berjanji hujan selalu turun dengan gerimis-gerimis saja. Enggak. Kadang ada penuh liku kisah yang perlu kita jalani. Ada tantangan, ada badai, ada persoalan, ada banjir bandang yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi dalam kesemuanya itu saudaraku, kalau saudara dan saya punya sebuah pergaulan yang dekat dengan Tuhan, pergaulan pribadi dengan Tuhan, saudara akan mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah mungkin bisa menyatakan Tuhan penyembuhku kalau kita nggak pernah sakit terima kesembuhan. Saudara, saya pendeta saudaraku. Saya juga pernah sakit. Kemarin, belum begitu lama saudaraku. Saya kena sakit, satu sakit yang aneh saudaraku. Kalau setiap kena dingin, saya ini kan badannya gemuk. Orang gemuk kan paling hobi sama yang namanya dingin. Tanya sama yang gendut-gendut. Paling demen sama yang dingin-dingin. Tapi anehnya saat itu saudaraku, setiap kali saya kena hawa dingin dikit aja, hidung saya langsung mangpet saudaraku. Nggak bisa napas. Sampai saya di rumah tuh saudaraku nyiapin beberapa obat. Jadi ada obat tetes, harganya cukup mahal saudaraku. Kalau lagi mangpetnya total, kan lagi coba saudara bayangin, kalau lagi mau naik ke atas mimbar, lagi mau naik khotbah, tapi mangpet hidungnya. Akhirnya saya khotbah gini kan, lala. Ngomong apa sih Pak Pendeta gitu kan. Jadi saya sudah siapin tuh saudara obat-obatnya. Begitu dia mangpet saudaraku, saya langsung tetesin itu. Langsung terbuka. Tapi kan saya pikir, ini gimana sih Pendeta kok jadi hidup terikat sama obat begini begitu kan. Saya doa saudaraku, saya gumul sama Tuhan. Tuhan, ini penyakit apaan sih saya bilang. Dan mujizat saudaraku, sembuh. Benar-benar sembuh saudaraku. Saya mau katakan saudaraku kembali lagi,
itu menjadi sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan. Mujizat demi mujizat kita akan alami kalau kita punya pergaulan dengan Tuhan. Amin. Oke, next lanjut saudaraku. Bergaul dengan Allah membuat kita mengerti isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan, sehingga dapat mengerti apa yang diperbuat Tuhan. Contohnya Nuh, saudaraku, waktu Allah mau menghapus dunia ini, Tuhan bicara sama Nuh, aku akan menghancurkan dunia ini dengan air bah. Lalu Nuh disuruh Allah untuk membuat sebuah bahtera. Isi hati Allah dicurahkan kepada Nuh. Nuh diberitahu apa yang akan terjadi. Nuh mendapatkan informasi-informasi yang akan terjadi. Semua datang dari Tuhan. Kenapa? Karena Nuh bergaul dengan Allah. Bahkan di dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 10 saudaraku menceritakan kepadamu, kepada para murid-murid diberitahukan rahasia-rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada yang lain, ini menunjuk kepada orang-orang di luar sana. Tuhan Yesus hanya berbicara dengan perumpamaan-perumpamaan. Sebab rahasia kerajaan sorga tidak dibukakan bagi mereka. Saya mau katakan saudaraku, buat orang-orang yang bergaul dengan Allah, intim dengan Allah, membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, maka isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, bahkan rahasia-rahasia kerajaan Allah akan diberitahukan kepada kita. Amin. Kita akan menjadi pribadi yang tidak galau di tengah-tengah dunia yang gelap. Ketika orang punya ramalan, wah ini naga kayu. Siolu apa? Oh, siolu kambing, ini ciong ini. Siolu kuda, wah lu kerja kelas dari pagi sampai malam, lu kerja terus, enggak ada hasil lu, enggak ada hasil. Kalau lu aminin, lu benar-benar terjadi kayak begitu. Gue sih kalau misalkan ramalan-ramalan kayak begitu, kalau yang baik, amin, yes. Tapi begitu ramalan jelek, aku patahkan dalam nama Yesus setiap perkataanmu. Yes. Hidup kita bukan hanya apa kata orang, bukan apa kata dunia. Hidup kita ditentukan apa kata firman Tuhan. Amin. Ya. Bahkan saudaraku, firman Tuhan bilang saudaraku, bergaul dengan Allah juga membuat kita menerima kasih karunia di mata Tuhan. Sesuatu hal yang luar biasa diceritakan saudaraku, Henok tidak mengalami kematian, tetapi dia langsung terangkat ke sorga. Menerima kasih karunia Allah. Orang-orang yang bergaul dengan Allah akan menerima berkat khusus dari Allah. Saya pernah jelaskan saudaraku, ada berkat-berkat rahmani Allah ya. Berkat rahmat Allah. Ketika panas semua orang menikmati panas. Ketika hujan semua orang menikmati hujan. Tapi ada berkat khusus, ada berkat yang keluar dari rahim Allah. Berkat kasih karunia yang khusus yang diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang intim dengan Tuhan. Dan kasih karunia ini akan menjadi bagian milik saudara dan saya. Amin. Orang-orang yang mau hidup bergaul dengan Allah. Ini yang pertama saudaraku ya. Bagaimana kita bisa membangun hidup kudus, hidup suci, hidup dalam kebenaran. Waktu kita memiliki pergaulan yang intim, relasi yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, coba kita lihat sekarang saudaraku dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 dan ke-6 ya. Ibrani 11 ayat 5 dan 6, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak diketemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa apa saudaraku? Ia berkenan, Allah berkenan kepada Allah ya. Ia berkenan kepada Allah. Henok diperkenan oleh Allah. Ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudaraku, yang kedua, firman Tuhan nyatakan bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang membangun kekudusan hidup ini.
waktu hidup kita berkenan kepada Allah. Saya tuliskan di sana saudaraku. Secara umum arti kata berkenan berarti menyenangkan hati atau hidup sesuai dengan apa yang diharapkan orang lain. Jadi menyenangkan hati atau hidup kita sesuai dengan apa yang dimaui oleh orang lain. Jadi waktu kita berkenan kepada Allah berarti kita memiliki hidup yang layak di hadapan Tuhan. Kehidupan kita itu sesuai dengan apa yang menjadi harapannya Tuhan. Keinginan hati Tuhan. Dan itu tentu saja akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi waktu kita punya hidup berkenan di hadapan Allah saudaraku. Kita selalu hidup kita ini saudaraku menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan kita itu seperti apa yang Tuhan inginkan. Seperti apa yang Tuhan mau. Kehidupan yang layak bagi Tuhan. Dan dasar dari semuanya itu saudaraku, untuk kita hidup bisa diperkenan oleh Allah. Bukan oleh karena perbuatan baik kita, bukan oleh karena kehebatan kita, tapi semua oleh karena kasih karunia di dalam iman kepada Yesus Kristus. Ya, makanya pada ayat 6 dikatakan tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, cerita tentang Kain dan Habel, pernah tahu ya? Habel dan Kain mempersembahkan korban bakaran. Tetapi persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Tetapi persembahan Kain diindahkan oleh Tuhan. Tuhan berkenan kepada persembahan Habel. Tetapi Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain. Dulu waktu saya sekolah minggu diajarin, kenapa persembahan Kain tidak diterima sama Tuhan? Karena Kain mempersembahkannya sayuran. Kalau Habel mempersembahkannya domba, ada lemaknya. Allah doyan daging, gak doyan sayur. Mirip kayak si Jen dong ya, doyannya daging gak doyan sayur gitu. Bukan begitu saudaraku ya. Ini yang jadi dasar nih saudara ya. Yang jadi dasar adalah iman. Waktu Habel mempersembahkan persembahannya, dia mempersembahkan tanpa iman. Tapi waktu Habel mempersembahkan persembahannya dengan iman, dengan keyakinan, Allah berkenan kepadanya. Amin. Sehingga Allah mengindahkan persembahannya. Biar kehidupan kita saudaraku mulai menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Oke, next. Hidup berkenan bisa kita jalani dengan taat dan setia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kehendak Tuhan bisa kita temukan dalam firman-Nya. Kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan melalui firman Tuhan. Kemarin saudaraku saya bicara di ibadah pemuda remaja. Saya mau berkata saudaraku, saya nyatakan saudaraku bahwa iman itu enggak bertumbuh dengan sendirinya. Iman itu bukan bertumbuh oleh karena kegiatan-kegiatan rohani yang kita jalani. Wah, orang yang melayani, kita tadi barusan habis pelantikan saudaraku. Wah, dia sudah dapat jabatan dalam pelantikan pengurus. Itu enggak satu jaminan, bukan menjadi satu tanda, bukan menjadi satu indikator bahwa orang itu punya iman yang teguh dalam Tuhan. Enggak. Pendeta aja banyak yang enggak punya iman. Padahal ngajarinnya firman Tuhan. Kenapa? Karena firmannya cuman jadi kognitif. Nggak pernah dilakukan. Saya ajarkan saudaraku kepada orang-orang muda, firman itu bisa, iman itu bisa bertumbuh kalau kau dengar firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus. Yang pertama, buka telinga kita, buka hati kita untuk terima firman Tuhan. Yang kedua, simpan di dalam hati kita, mengerti
pahami. Ada orang dengar firman Tuhan, ada orang baca firman Tuhan, nggak ngerti, lewat begitu saja. Ya susah untuk mengalami pertumbuhan iman. Untuk dipahami, dimengerti. Dan yang ketiga, baru dilakukan. Kita akan menjadi pribadi yang bertumbuh dalam perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, hidup berkenan itu ketika kita berjalan dalam ketaatan kesetiaan, melakukan kehendak firman Tuhan. Semakin hidup kita selaras dengan firman Tuhan, maka semakin kita berada dalam posisi berkenan di hadapannya. Jadi semakin sejauh mana kita mau melakukan kebenaran, sejauh mana kita mau hidup seperti apa yang Tuhan minta, sejauh itulah saudaraku, perkenanan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Makanya di dalam Roma pasal 12, Paulus bilang apa? Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ini ngomong-ngomong apal nggak nih ayatnya nih? Kok pada diem aja gitu? Ya, Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan menjadi pribadi yang semakin diperkenan oleh Allah ketika kita sungguh-sungguh mau memilih hidup di dalam kebenaran. Contoh Ayub, saudaraku ya, saya tuliskan di sana kehidupan Ayub. Di tengah-tengah Ayub, saya pikir saudaraku nggak ada orang yang sehebat Ayub ya di dunia ini. Dia orang yang kaya raya, dia punya segala sesuatu. Di tengah-tengah kekayaannya, di tengah-tengah apa yang dia miliki, dia hidup. Yang pertama dikatakan dia hidup saleh. Yang kedua jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Sampai Tuhan Allah berbangga kepada tentang pribadi Ayub ini di hadapan iblis. Waktu iblis datang kepada Allah dan Allah bilang sama iblis, tidakkah kau lihat hambaku Ayub yang hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Lalu iblis mulai bilang, ya terang aja, orang dia kaya raya, dia diberkati, coba dong ambil semuanya. Pasti dia mengutuki Allah. Singkat ceritanya saudaraku, kita tahu ya, mulai dari kekayaannya habis, anak-anaknya mati semua, 10 orang ketimpah bangunan, mati semua. Bahkan Ayub kena penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, kena borok. Yang Alkitab bilang ngegaruknya aja pakai pecahan beling. Di tengah-tengah penderitaan yang begitu amat sangat, teman-temannya bukan mendukung, tapi malah mengintimidasi dia. Malah menjatuhkan dia. Bilang dia berdosa dan harus bertobat dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saudaraku dengar baik-baik. Di tengah-tengah segala keberadaan Ayub, Ayub tetap hidup berkenan kepada Allah. Kemarin saya sudah tulis ya di quote saya, tidak menjadi sebuah alasan untuk kita hidup benar. Penderitaan bukanlah satu alasan untuk kita keluar dari kebenaran. Persoalan pergumulan hidupmu bukan jadi alasan untuk kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Belajar dari Ayub, saudaraku. Di dalam segala penderitaannya Ayub tetap berkata di hadapan Tuhan, jalanku tetap lurus, tetap bersih di hadapan Tuhan. Ayub tetap memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Ini yang kedua, saudaraku, ya. Bagaimana kita bisa membangun kekudusan ketika kita hidup berkenan kepada Allah. Hidup sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Dan yang terakhir, ini sebelum terakhir, ada janji Tuhan rupanya ya, untuk orang-orang yang memilih untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kita nyanyi,
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apa? Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Janji firman Tuhan buat orang-orang yang memilih untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Tuhan akan tetap topang dia. Bukan berarti orang yang hidup benar tidak punya masalah. Tetapi dalam langkah-langkah kehidupannya, Tuhan tetap menyertainya. Tuhan tidak akan biarkan dia jatuh sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhanlah yang akan menopangnya dan akan mengangkat dia kembali. Amin. Dan yang terakhir. Wah, ini kata-kata mujizat. Yang buta melihat. Haleluya. Yuk kita lihat Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Garis bawahi saudaraku, kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang ketiga, bagaimana kita bisa membangun kekudusan hidup ini? Ketika kita hidup sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari Dia. Ada begitu banyak orang, saudaraku, dengar baik-baik. Datang ke gereja, seakan-akan dia cari Tuhan. Tapi sayang, saudaraku, tidak sungguh-sungguh cari Tuhan. Dari atas mimbar ini, saudaraku, saya sering kali menyaksikan. Karena kan dari atas mimbar ini kan kelihatan kan. Sampai ke ujung sana, bahkan sampai di ruang multimedia kelihatan semua. Yang ngumpet-ngumpet gitu ya. Kelihatan, saudaraku. Ada yang lagi main handphone gitu ya. Ada yang lagi tidur. Bener loh saudara. Kayak saudara ketawa. Saya perhatikan ini orang saudaraku. Setiap kali datang ibadah. Cuman mindahin tidur dari rumah ke gereja. Ada saudaraku. Ya, ada saudaraku. Tapi saya tidak mau ganggu. Biarkan itu dia menikmati tidurnya di dalam hadirat Tuhan. Tidak sungguh-sungguh cari Tuhan. Hari ini saudaraku, kalau kita mau membangun kekudusan, cari Tuhan dengan segenap hatimu. Datang kepada Tuhan, berikan hatimu, berikan pikiranmu, pendengaranmu, seluruhnya tertuju buat Tuhan. Amin. Saudaraku, pengertian mencari Tuhan di sini bukan berarti kita masih belum menemukan Tuhan. Belum, bukan itu. Bukan seperti saudara kita. Ya Tuhan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tidak, kita sudah punya jalan dalam kebenaran, dalam kehidupan. Amin. Jalan kita yang kita jalani jalan dalam kebenaran, dalam kehidupan. Tetapi justru kitanya sendiri, saudaraku, yang seringkali memilih untuk sengaja menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya, makanya saudaraku, bukan berarti kita belum menemukan jalan, tetapi justru ini berbicara tentang memberi prioritas relasi dengan Dia untuk memperdalam pengenalan, memberikan waktu yang terbaik, memberikan hati yang terbaik, memberikan seluruh eksistensi keberadaan hidup kita untuk cari Tuhan, untuk Tuhan berbicara buat kita, untuk Tuhan berkenan mengurapi kita. Ini yang ketiga, saudaraku. Ya, saya mau katakan, saudaraku, biar kita sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh cari Tuhan. Next, mencari Tuhan juga menunjukkan keaktifan kita sebagai muridnya, bukan pasif menunggu dan berdiam diri. Orang kalau dibilang sungguh-sungguh cari Tuhan, itu pasti aktif. Yuk ke gereja, besok minggu depan. Nanti tunggu Natalan. Udah Natalan, nanti tunggu Paskah. Nunggu Paskah, nanti nunggu Natalan. Saya mau bilang saudaraku, bukan seperti itu. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan pasti akan menunjukkan keaktifannya. Dia nggak akan pernah diam buat Tuhan. Dia akan pasti akan berkarya, berbuat sesuatu untuk Tuhan. Mencari Tuhan berarti mengutamakan Dia dalam setiap segi kehidupan.
mendengar suaranya, mencari kehendaknya, menerima tuntunannya, dan bersedia untuk ditegur oleh firman Tuhan. Amin. Ada begitu banyak orang kalau sudah ditegur sama firman Tuhan, ini siapa ini yang ngadu nih sama pendeta nih? Ini siapa yang ngasih tahu Koing Hao nih? Wah rese nih, kok gua ngomongin nih. Jangan saudara tanya, emang ada apa yang kayak begitu? Ada, justru saya cerita ya karena ada gitu. Ya, justru terima dengan sukacita saudaraku. Kalau firman Tuhan itu membebat hatimu, firman Tuhan itu menegur hidupmu, bersyukur sama Tuhan. Sebab Tuhan masih mengasihi dan memperdulikan hidup kita. Amin. Biar hari ini saya tidak perpanjang khotbah saya saudaraku, tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk membangun kekudusan. Hendaklah engkau kudus sebab Allah kita yang memanggil engkau adalah kudus. Tuhan mau hidup kita berbeda dari dunia ini. Bagaimana kita bisa membangun hidup dalam kekudusan? Yang pertama, bergaul dengan Allah. Bangun relasi yang intim dengan Tuhan, ya. Bukan sekedar hanya tahu, bukan hanya sekedar datang, tapi sungguh-sungguh kita cari Tuhan. Bahkan yang kedua, kita mau hidup berkenan kepada Allah dan cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati. Amin. Kita siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus. Para pelayan-pelayan perjamuan kudus untuk mempersiapkan diri. Haleluya. Kita nyatakan pujian ini, ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, ku tak membawa apapun juga. Saya mengundang peran perjamuan kudus. Apapun juga saat ku datang ke dunia. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan kami ada roti dan anggur lambang dari tubuh dan darah Kristus. Dan saat ini Tuhan, layakkan kami dengan cara yang benar untuk makan sedangan dengan Tuhan, menikmati pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang sudah begitu besar tercurah buat kami. Kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar mengampuni dosa kami. Kami terima anugerah-Mu, layakkan kami untuk terima berkat dalam nama Yesus. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa.
kemana kan ku bawa Hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau Mari jemaat kita bagi berdiri taat dan bersama-sama di hadapan setia Tuhan. Padamu Bapa, kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Adakah saudara yang belum terlayani dengan roti dan anggur? Ada? Baik, kalau semua sudah, saudara boleh angkat roti di tangan kanan saudara. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Hari ini pegang janji firman Tuhan dan percaya. Apa yang jadi sakit penyakit kita, apa yang menjadi kelemahan tubuh kita, percaya Tuhan Yesus sudah sembuhkan, Tuhan Yesus sudah pulihkan. Bahkan apa yang menjadi persoalan masalah pergumulan kita, Tuhan sudah beri kita kekuatan baru dan ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan berikan. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari saudaraku angkat cawan di tangan kanan kita. Anggur ini adalah lambang dari darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib oleh karena dosa dan kejahatan kita. Dan hari ini dengar apa kata firman Tuhan, dosamu sudah diampuni. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, pengorbananmu sempurna. Yesus, ampuni segala dosaku, pulihkan hidupku, berkati hidupku. Yesus, terima kasih. Yesus, kami bersyukur sebab Tuhan baik selamanya. Tuhan baik selama-lamanya. Haleluya. Kasih setia Tuhan besar. Tuhan memperdulikan aku. Dia sembuhkan sakitku. Dia pulihkan keberadaanku. Haleluya. Setiap hati yang terluka. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Oh, terima kasih. Kau sangat baik, teramat baik. Oh.
kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami boleh menikmati pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang tercurah buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima anugerah-Mu, kami terima kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus hidup kami dipulihkan. Kami terima kesembuhan ilahi. Kami terima jalan keluar buat setiap pergumulan masalah yang kami hadapi. Ada kekuatan baru, ada kecakapan baru yang Tuhan berikan. Dalam nama Yesus, kami terima berkat-Mu. Semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Mari silakan duduk Bapak Saudara. Nanti sebentar cawan-cawan akan dikumpulkan, mohon jangan dibuang sembarangan. Terima kasih, Tuhan berkati. Tiba saatnya kita mau mendengarkan warta pada hari ini. Shalom Jemaat GBK Tarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat Minggu tanggal 4 Februari 2024. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan ke bank, silakan mentransfer ke rekening BCA atas nama GBK Tarizo atau bisa menggunakan kris yang sudah disediakan. Info terobosan doa dan puasa setiap hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 jam setengah 8 malam di gereja. Mari awali pagi kita dengan doa dan ucapan syukur dalam doa pagi yang diadakan Sabtu depan tanggal 10 Februari jam setengah 6 pagi secara online via Zoom. Hai anak muda Kristus, hadirilah ibadah Youth and Teens hari Sabtu tanggal 10 Februari jam 6 sore secara onsite di gereja. Hai teman-teman Katarizo Kids, jangan lupa datang di ibadah sekolah minggu tanggal 11 Februari jam 9:15 di gereja. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Info ibadah raya Minggu 11 Februari 2024. Ibadah raya yang pertama dengan pembicara Bapak Pendeta Dr. Haryanto Winata, SEMA MTH. Untuk ibadah raya yang kedua dengan pembicara Bapak Pendeta Parlin Saragih SE. Selamat untuk jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Pertama, Bapak Reza Januar. Kedua, Saudara Darren Afiel Irawan. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Terima kasih untuk para pelayan yang melayani di minggu ini. Tanpa terkecuali, demikianlah warta jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Tuhan. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Krisa Januar, Bapak Yuho. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Dan saudara Darren, sekali lagi Tuhan berkati. Oke, saudaraku, informasi bahwa tadi pagi sudah diadakan pelantikan pengurus lengkap dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Katarizo tahun 2024. Ya, saya akan bacakan nama-namanya supaya saudara mengetahuinya. Gembala jemaat saya sendiri Pendeta Dr. Haryanto Winata, Wakil Gembala Jemaat Pendeta Pratama Sumina Winata, sekretaris di sekretariat ya saat ini PDP atau Pendeta Pratama Parlindungan Saragi dan Saudara Charles, Bendahara Ibu Sihwiyati, Administrasi Bendahara Ibu Titin, Kas Kecil Bendahara Ibu Sulaina, Penghitung Persembahan Ibu Mawar, Ibu Heni, Ibu Yeni Pratiwi dan Ibu Yuni. Ya, Sri Yuni. Kemudian untuk Departemen Penata Layanan Bapak Hendy Sulaiman, untuk bidang musik dan WL Singer Ibu Intan Karista, multimedia dan sound system Bapak Febrian
kemudian tamborin Ibu Mariani, untuk Departemen Kategorial Bapak David Kaban, bidang Komisi Anak Saudara Giovanni, untuk Komisi Pemuda Remaja Saudari Vini Stantalia, Komisi Dewasa Muda Bapak Revi Sanjaya, untuk Komisi Wanita Ibu Susana Ginting, Komisi Pria Bapak Eko David Irawan, untuk Departemen Pastoral Bapak Cefat, bidang diakonia Ibu Ernawati dan Ibu Aryani, bidang kedukaan Bapak Pendeta Pratama Togamar Paung, visitasi Ibu Swiing dan Ibu Remalem Tarigan, konseling Bapak Ibu Gembala, doa Saudara Hadi Wijaya. Kemudian untuk Departemen Umum Bapak Budiono, maintenance Bapak Andi Sanjaya, aset dan properti Bapak Hengki Jaya. Kemudian Departemen Pelayanan Masyarakat Bapak Rio Servico, untuk bidang hubungan masyarakat Bapak Valentino, PI Misi masih dipegang oleh saya. Kemudian Departemen Edukasi Bapak Revi Sanjaya, pemuritan Bapak Gembala, dan Komunitas Sel. Nah, ini ada bidang baru ya. Jadi Komsel, saya menunjuk satu orang untuk yang memikirkan, yang concern tentang hal ini ya, supaya bangkit kembali. Sudah mati suri beberapa tahun begitu ya. Dan hari Jumat tanggal berapa? 16 ya? 16 apa 17? 16 ya bener ya? Hah? Iya, 16 Februari kita akan memulai dengan KKR di tempat ini ya. Nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan Bapak Pendeta Dr. Samuel Simanjuntak ya. Komunitas Sel Ibu Serli. Jadi ada bidang khusus komunitas sel. Dan untuk bidang seminar Saudara Kristianto. Untuk bidang pelatihan Bapak Sian Agustinus. Ya, demikian susunan pengurus lengkap Gereja Betel Indonesia Jemaat Katarizo 2024. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Kita juga akan membawa persembahan persepuluhan kita yang kita akan bawa dengan penuh sukacita ke dalam rumah Tuhan. Nyatakan, kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Bagi Bapak Ibu yang tidak membawa uang tunai, bisa mempersembahkan persembahan persepuluhan melalui rekening BCA atau QR barcode yang ada di pinggir saudara. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Di akhir acara ibadah kami saat siang hari ini Tuhan, ucapan syukur naik di hadapan-Mu sebab Tuhan baik memberkati kami. Dengan penuh sukacita kami boleh menaikkan puji-pujian dan kami percaya Engkau disukakan dan digirangkan di dalamnya dan Engkau berkenan memberkati kami. Bahkan pagi ini Tuhan kami juga sudah belajar akan firman Tuhan. Tuhan mau supaya hidup kami membangun kekudusan, membangun hidup dalam kebenaran, kesucian hidup seperti apa yang Tuhan mau. Karena itu biar kami membangun relasi, membangun hubungan yang semakin erat, semakin intim di dalam Tuhan. Kami mau hidup berkenan kepada Tuhan
Dan kami mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih dikatakan hari ini, kami mau cari Tuhan. Sebab ada waktunya kami tidak lagi punya waktu kesempatan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Kau memberkati setiap kami yang datang beribadah kepadamu. Seperti janji firman-Mu, diberkatilah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Memberkati semua hamba-hambamu, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil pelayan pekerjaan Tuhan pagi hari ini. Tidak terkecuali, kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Jerilah kami dalam Tuhan, tidak sia-sia. Allah melimpahkan kasih karunia. Bahkan kami berdoa mengucap syukur buat saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini. Buat Bapak Kresa Januar, buat Saudara Darren yang sudah Tuhan tambahkan usia dalam minggu ini. Kasih karunia Allah berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Dari sejak masa muda mereka Tuhan, biar mereka boleh mencapai cita-cita mereka. Mereka boleh menjadi pribadi yang menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Bahkan kami percaya apa yang menjadi harapan kerinduan mereka, Allah sumber kehidupan memberkati. Kesehatan mereka selalu terpelihara. Biar Tuhan selalu jaga, sertai keluar masuk mereka dari rumah mereka. Tuhan yang pagari. Bahkan kami berdoa, mereka tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat semua saudara-saudara kami yang Tuhan sudah lantik dan sahkan pagi tadi dalam ibadah pertama. Pengurus lengkap dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Katarizo Taman Purus Gaga. Biar urapan Tuhan senantiasa turun mengalir, mengurapi, memakai kehidupan kami semua menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Secara khusus Tuhan, tanggal 14 Februari ini kami akan mengadakan pesta demokrasi. Pemilu untuk memilih presiden, wakil presiden, untuk memilih wakil-wakil rakyat. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memelihara stabilitas nasional. Tuhan yang menjaga bangsa kami. Tuhan yang hadir di tengah-tengah bangsa kami. Kami membawa shalom. Kami memberkati Indonesia dengan shalom dari Allah. Biarlah Indonesia penuh dengan damai sejahtera. Limpah kasih-Mu. Sehingga tidak ada kerusuhan. Tidak ada hal-hal yang menimbulkan kegaduhan. Tapi semua dalam keadaan terkendali. Biar orang-orang yang terpilih, pemimpin nasional, presiden, wakil presiden terpilih, datangnya dari Tuhan. Wakil-wakil rakyat yang terpilih, datangnya dari Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan ada pada mereka. Yang membawa sejahtera buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan menyerahkan buat setiap kehidupan kami. Apa yang kami kerjakan, menjadi usaha kami, pekerjaan kami, bisnis kami, profesi kami, pelayanan kami, pendidikan kami. Apapun yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman-Mu dalam kegiatan kami sehari-hari. Tangan Allah ada di atasnya, memberkati. Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Setiap tantangan, kendala, persoalan yang kami hadapi, Tuhan beri kami kekuatan, kemampuan, dan jalan keluar. Kami percaya Tuhan yang limpahkan anugerah-Mu dan berkat-Mu, keberuntungan dan keberhasilan itu menjadi bagian milik kami. Damai sejahtera Allah mengalir buat setiap hidup kami. Terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami menjadi keluarga yang berbahagia. Penuh sukacita Allah di dalam hidup kami. Karena itu saudaraku, mari arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya, katakan amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang
Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapakku yang setia. Engkau Bapakku yang setia. Engkau Bapakku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.